Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Malam ini Sapaan Kasih akan berbicara dengan topik hukum daya tarik. Hukum daya tarik adalah yang berbicara kepemimpinan yang sangat berpengaruh. Pengaruh seorang pemimpin adalah hukum daya tarik, berarti berbicara tentang pengaruh seorang pemimpin seperti ungkapan yang mengatakan, siapa kita bukanlah ditentukan apa yang kita inginkan, melainkan siapa kita yang sesungguhnya. Kalau demikian, bagaimana cara seorang pemimpin memiliki daya tarik? Ini yang menjadi topik kita pada malam hari ini, saudara-saudara. Pemimpin yang efektif selalu mencari orang yang baik. Dan ini kita kategorikan dengan Nabi Elia. Elia adalah gambaran yang berhubungan dengan hukum daya tarik. Kehidupan Elia dicirikan dengan daya tarik yang sangat luar biasa. Daya tariknya yang dicirikan dengan api yang meluap-luap. Ia memiliki semangat yang berkobar-kobar. Allah juga memiliki semangat untuk mau melimpahkan rahmat-Nya terhadap Elia. Dalam tindakannya yang paling dikenang adalah ketika dia dikategorikan sebagai nabi-nabi yang sangat luar biasa, yang mampu menumpas dewa-dewa Baal di Gunung Karmel. Artinya, dia memanggil api dari Allah sehingga Allah membakar dewa-dewa itu semua. Artinya ini menjadi kesenangan bagi hati bangsa Israel. Artinya hukum daya tarik, tindakan Allah melalui Nabi Elia, disitulah letak daya tariknya. Berarti kalau demikian, daya tarik seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia termasuk juga yang menjadikan dia memiliki satu anak asuh yang bernama Elisa. Elisa meneruskan tongkat kepemimpinan karena daya tarik yang dilakukan Tuhan bagi dia. Elia tidak pernah memiliki bahwa ini adalah hak mutlak dari dia. Tapi alangkah luar biasa dan alangkah sejahteranya kehidupan bangsa Israel ketika dia mampu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bahwasanya masa yang terjadi pada saat itu bukan disembunyikan, tapi dia mau sujud di hadapan Tuhan apa yang harus dia lakukan. Kalau demikian saudara-saudara, apa yang membuat orang tertarik kepada Elia? Dan apa sesungguhnya yang menentukan orang-orang yang seperti Elia sehingga dia punya daya tarik tersendiri? Di mana kira-kira letak daya tarik seorang pemimpin itu? Itu yang mau kita tindak lanjuti pada malam hari ini. Baik saudara-saudara, daya tarik itu adalah ibarat sebuah uang. Bukannya baik atau buruk, tapi itu adalah hanya sebagai alat. Alat untuk bisa menemukan sesuatu. Semua pemimpin itu jelas sudah punya daya tarik. Pemimpin-pemimpin yang sangat karismatis menarik daya tarik terhadap semua orang. Bahkan pemimpin-pemimpin yang paling sederhana pun banyak juga kepemimpinannya. Artinya, kepemimpinan itu adalah suatu pengaruh. Tergantung bagaimana kita mau mempengaruhi seseorang itu. Itulah yang kita katakan dengan hukum daya tarik. Namun tidak semua orang atau tidak semua pemimpin mampu mempengaruhi orang lain dengan cara yang sama atau menggunakan alat-alat yang sama dalam mempengaruhi pikiran, hati, serta kemauan para pengikutnya. Justru ini yang kita lihat dari kepribadian Nabi Elia. Nabi Elia punya daya tarik tersendiri untuk mempengaruhi orang banyak di setiap tingkatan. Ia menarik simpati orang banyak dan memanggil api dari langit. Ini yang sangat luar biasa. Bahkan orang yang sudah ragu-ragu pun ketika dia melakukan sesuatu, maka yang ragu menjadi optimis, yang ragu menjadi punya pengharapan. Nah, ini yang kita lihat bahwa pesannya yang sangat emosional yang kita lihat. Elia bukan hanya mau membuat tanda-tanda yang ajaib di hadapan bangsa-bangsa, tapi dia juga tertegun di hadapan Allah, memberikan persembahan korban. Bahkan inilah yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia bukan basah kuyup akibatnya, tapi dia berseru di hadapan Tuhan, ampunilah mereka jika ada yang tidak berkenan di hadapanmu. Artinya, daya tarik daripada pemimpin itu bukan persoalan baik atau buruk, tapi tergantung apa yang dilakukannya.
Dengan daya tarik inilah, maka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang Elia, dia mau melakukan apa yang terbaik bagi dia. Artinya, hukum daya tarik yang dilakukan oleh Elia yang kita lihat, visinya dilakukan dan ditindaklanjuti secara baik. Maka sebelum Elia juga mengakhiri tugas-tugasnya, dia sudah mampu menarik orang yang sangat banyak. Artinya, ia bekerja tanpa kelihatan, ia bekerja dengan maksimal, ia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Waktu kehidupannya masih muda, dia tahu bahwa ini adalah menjadi sarana yang dilakukan oleh Allah. Namun, ketika dia tahu bahwa Allah memberi waktu untuk dia kembangkan visinya, dia berbuat yang terbaik, dia lakukan yang sangat luar biasa. Maka untuk memperjelas tujuan hidupnya, inilah yang kita lakukan dengan hukum daya tarik. Kita yakin semua kita punya hukum daya tarik, sebagaimana Elia yang sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi daya tarik terhadap Elia tidaklah sama persis dengan kita. Tapi marilah kita berdayakan melalui talenta-talenta, melalui berkat-berkat, melalui bakat-bakat yang ada bagi kita. Tentu bakat yang telah diberikan bagi kita, inilah yang menjadi keikutsertaan, bahkan kesaling terikatan dari antara orang lain bagi kita. Mungkin kita juga punya pengaruh yang lain, tapi marilah sebagai seorang yang punya iman terhadap Tuhan kita juga harus mampu untuk mempengaruhi orang lain. Karena daya tarik tersendiri akan dimiliki oleh orang-orang yang punya hikmat. Terima kasih pemirsa Batam TV. Hukum daya tarik ini kita miliki bersama-sama. Marilah kita berdayakan apa yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Selamat malam, terima kasih. Batam TV, Jembatan Hati.